This call is now being recorded. Ya, lanjut ya. Jadi kemudian daftar pustaka setiap karya tulis itu nanti akan memiliki ketentuan masing-masing. Mungkin ada yang baru pertama kali melihat daftar pustaka model seperti ini. Ini adalah model IEEE atau IEEE. Jadi modelnya angka, bukan lagi yang menjorok-menjorok ke kanan. Nah, ini tergantung dari karya tulisnya. Apakah ada pedoman khusus dalam membuat daftar pustakanya? Nah, kalian perhatikan di sini. Di pedomannya ada nggak ketentuan khusus dari pembuatan daftar pustaka? Perhatikan. Ini ada ya. Penulisan sumber kutipan. Oke, nanti tidak perlu ada footnote, kemudian kutipan. Ya. Ini di sini nanti ada disebut dengan citasi. Kalau kalian perhatikan di paling belakang ada nama dan tahun, kemudian halaman. Kalau di pedoman dia memberikan instruksi atau langkah-langkah ketika membuat secara manual. Kayak apa nih? Penulisannya disendirikan, isi kutipan ditulis menjorok ke dalam, setiap baris kutipan jarak 1 spasi. Oh enggak ya? Oke. Oh, ini. Yang ini ya maksud saya. Kalau kutipan benar ya, jadi nanti ada kalimat apa gitu ya di sini. Ini adalah kalimatnya orang. Kalimatnya orang. Kemudian ini kalimat yang kita buat. Oke, jadi boleh kita mengcopy. Sebenarnya ini dihindari juga sih kalau kalian nanti kuliah. Suatu ketika kita boleh mengcopy secara persis, atau nanti ketentuannya tergantung dari kuliah masing-masing ya. Boleh kita mengutip kalimatnya orang secara persis dengan catatan kita menuliskan pembuat kalimatnya siapa, lalu citasinya atau daftar pustakanya harus dicantumkan. Ini yang pembuatnya adalah Aminuddin. Nah, Aminuddin berkata di tahun 92 halaman 228. Ini kemungkinan daftar pustakanya. Oke ya. Atau kita bisa memparafrasakan ya. Jadi ada satu kalimat full paragraf, misalkan saya mau mengutip satu paragraf full. Nah, ini mau saya kutip. Sangat dilarang ketika saya ya, dan juga kalian nanti ke depannya untuk mengcopy langsung satu paragraf. Kalian harus baca apa ini. Lalu intinya apa? Kemudian kalian tuliskan ulang secara bahasa kalian. Jadi kalian boleh mengotak-atik kalimat dari paragraf ini, tapi intinya sesuai dengan apa yang ada di paragraf. Lalu jangan lupa karena kalian mengambil dari kalimatnya orang, kalian buat daftar pustaka. Dan ini akan sering kita gunakan pada kajian pustaka. Jadi memang nanti di kajian pustaka bab 2 itu pasti akan sering kita ambil dari kalimat-kalimat orang lain. Oke, kita fokus dulu ke daftar pustaka ya. Di pedoman, kalau kalian mau lihat di situ ada tuh penulisan daftar pustaka di sini. Apa nih tulisannya? Oke. Buku, majalah dan bla 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 bla, dia nulisannya secara manual gitu ya. Kan harus dibalik. Penulis bukunya adalah misalkan Andrea Hirata. Oke, di sini ribet-ribet kalau manual harus dibalik. Nah, nanti ada caranya, tanpa perlu kita membolak-balikan nama orang, kita bisa otomatis yang aslinya kita menuliskannya adalah nama lengkapnya, nanti sama si sistem akan dibuat secara otomatis. Tapi perlu kalian pelajari juga gitu ya, daftar pustaka secara manual, karena kemungkinan kalau dulu di ujian nasional ya atau ujian sekolah mungkin nanti akan ada penulisan daftar pustaka secara manual. Itu kalian hafal sendirilah, itu urusannya kalian dengan pelajaran masing-masing. Kalau di sini kita maunya gampang aja langsung menggunakan tools yang ada dari Microsoft Word. Oke. Dalam membuat daftar pustaka secara otomatis, kalian bisa menggunakan tools atau aplikasi pihak ketiga, contohnya adalah Zotero dan Mendeley. Cuman kalau menurut saya itu lumayan ribet ya,
Karena ada yang dari Office Microsoft Word bisa kita manfaatkan dan itu cukup membantu tanpa perlu kita install aplikasi Mendeley atau juga Zotero. Tapi kalau kedepannya kalian mau gunakan aplikasi ini nggak apa-apa, boleh. Ya. Ini adalah aplikasi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Gitulah ya. Nih logonya yang ini nih, AZ. Jadi seperti itu. Nah, kita mau gunakan tools yang ada di Microsoft Word-nya aja langsung tanpa perlu install aplikasi karena Word sudah menyediakan tools tersebut. Oke. Langkah pertama ya, misalkan di sini nih, oke, anggaplah saya buat sebuah latar belakang dengan kalimat yang saya ambil. Ini misalkan kalimat orang lain nih. Energi listrik merupakan bla 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 sampai sistem transmisi. Nah, saya mau pakai kalimat orang lain ini sebagai karya tulis saya. Maka saya baca isinya secara full apa. Lalu saya buatkan parafrasanya atau bahasa saya sendiri. Oke ya, ini saya nggak nulis lengkap tapi misalkan aja ya. Misalkan ini sebuah kalimat dari orang lain. Atau juga boleh juga kayak yang tadi ya. Misalkan ya, energi listrik menurut listrik terbagi, misalkan energi listrik terbagi menjadi 3 tahapan atau menjadi 3 proses. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Johnson. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Johnson. Titik, gitu ya. Nah, si Johnson menyebutkan nih kalimat selanjutnya gitu kan. Proses pertama adalah apa gitu lah ya, bla 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 dan seterusnya. Sampai akhir kalimat. Nah, nanti di akhir kalimat kalian harus mensitasi dan juga mencantumkan di daftar pustaka. Apa sih isi kalimat? Apa sih penjelasan dari Johnson? Nah, jadi citasi ini perhatikan letaknya adalah penjelasan paling akhir pada kalimat yang kalian ambil dari orang lain sebelum titik. Kalau saya zoom, setelah angka satunya adalah titik. Jadi ada 2 kalimat yang anggaplah ini saya mengambil kalimat orang lain. Bla 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 titik. Nah, sudah selesai kita ambil kalimat orang lain. Sekarang kita mau citasi dulu. Ini caranya kalian perhatikan di atas ini ada insert, design, layout dan seterusnya ada references. Kalian klik aja. Pilih ya references. References selain untuk membuat table of content atau daftar isi secara otomatis yang waktu pekan lalu kita bahas, ini juga bisa kita gunakan untuk mengambil atau membuat daftar pustaka secara otomatis. Di mana letaknya? Ada di sini, citasi dan bibliografi. Ya. Saya pikir juga Microsoft Word berapapun serinya ada ini citasi dan bibliografi walaupun tampilannya mungkin berbeda. Ya. Nah, kalian perhatikan ada manage sources, lalu ada style, ada bibliografi. Nah, yang pertama harus kalian otak-atik dulu, style-nya itu mau seperti apa? Apakah IEEE? IEEE itu yang citasinya berbentuk angka, lalu daftar pustakanya kayak yang tadi. Ini adalah model IEEE. Ada angka terus daftar pustakanya. Adapun kalau misalkan saya perhatikan dari pedoman, itu yang digunakan adalah APA atau apa. Jadi kalian ganti aja stylenya menjadi apa.
atas. Ini ya paling atas. Ini ada apa diklik aja. Maka nanti stylenya akan mengikuti. Contohnya nih. Kebetulan awalnya kan tadi kalian perhatikan yang K1 ya. Jadi enaknya kalau kita gunakan daftar pustaka secara otomatis, citasi yang ada di Word, kita bisa ubah-ubah style ya. Misalkan kalian udah buat dengan menggunakan IEEE, tapi si karya tulisnya atau panitia mintanya gunakan apa. Ini otomatis langsung ganti kan. Jadi tanpa perlu kita otak-atik. Kalau sudah ya, dia style sudah kita sesuaikan. Kita mau citasi kalimat pertama sebelum titik, kalian arahkan kursornya. Lalu insert di sini di citasi dan bibliografi ada insert citasi ya. Kalian klik aja insert citasinya. Ini kebetulan kalau kita sudah inputkan citasinya sudah ada ya. Tapi kalau belum, ada di sini add new source. Jadi tambahkan sumber citasi baru. Klik aja. Oke. Ini penjelasannya. Jadi tipe-tipe sumber pustaka itu ada banyak macamnya. Kalian bisa pertama itu yang paling tinggi levelnya atau paling valid ya. Itu adalah buku. Nanti setiap ini beda ya. Karena kan memang kalau kita belajar daftar pustaka, kalau kita gunakan buku akan beda, kita gunakan website akan beda dan seterusnya secara otomatis. Nanti di yang bawah ini akan berubah secara otomatis. Misalkan ini kan website lebih banyak ya, tapi kalau buku lebih sedikit. Ini enaknya kalau kita gunakan secara otomatis. Tanpa perlu mungkin kita belum hafal kaidahnya gimana, tapi kalau misalkan kita gunakan tools yang ada, kita jadi termudahkan. Oke. Sumber ada buku pertama, ada bagian dari buku, ada jurnal, ada ini itu artikel periodical nih saya jarang pakai. Ada konferensi ya, konferensi itu seminar oral public ya. Jadi ada sebuah komunitas atau organisasi yang mengadakan seminar, nanti di situ didatangkan pembicara, biasanya pembicara membawa sebuah karya tulis, nah itu bisa kita gunakan. Lalu yang sering kita semua pakai ada website, jadi yang sering saya pakai ya, pertama ada book, ada jurnal, ada conference, proceeding, sama ada website, jadi ada 4. Nanti kalian manfaatkan aja, kalian menggunakan buku, jurnal, seminar, atau website. Oke. Anggaplah saya mengambil dari jurnal aja, karena nanti mungkin buku akan sulit mencari, tapi kalau jurnal tuh gampang dicari. Karena apa? Karena kita bisa mencari jurnal lewat website. Jadi bedakan antara website dengan jurnal. Oke, di sini saya mau jelaskan jurnal. Jurnal itu adalah sebuah karya tulis, karya ilmiah orang lain yang dirangkum dalam sebuah paper ya, yang mana itu dipublikasikan dan bisa kita manfaatkan sebagai daftar pustaka. Buat yang belum tahu cara mencari jurnal ilmiah, kalian bisa menggunakan website yang namanya Google Scholar atau Google Cendekia bahasa Indonesianya. Nah, ini sering saya gunakan. Kalau kalian perhatikan, saya tuh cari sumber-sumber pustaka yang ada. Oke. Nah, setelah itu, misalkan materi kalian adalah tentang bubur kacang hijau. Cari aja di sini, hijau. Ada hijau aja, hijau. Oke. Nah, kalian perhatikan, di sini ada sekitar 4.000 jurnal paper orang lain yang telah membuat bubur kacang hijau. Lalu kalian perhatikan di sebelah kiri itu ada tahun pembuatan. Jadi semakin terbarukan, itu semakin bagus. Misalkan kalian mau ngambil dari tahun 2017 saja ya, silakan diklik atau disesuaikan ya. Bebas ya. Nah, ini yang kita dapatkan di sini itu adalah karya-karya orang lain. Misalkan kita mau membaca sumber pustaka ini. Nah, ini kalau misalkan kalian perhatikan di kanan ada PDF apa gitu ya, di sini kan ada ya. Ini kalian klik aja, nanti otomatis akan terdownload.
Jadi itu yang disebut dengan jurnal. Kita download, mencoba ya. Nah, ini nanti hasil-hasil ini yang disebut dengan jurnal. Kalau misalkan kalian carinya di website, ya pastikan kurangin, kalau website ya, kurangin nama webnya itu adalah blogspot. Pastikan website yang sudah menggunakan domain .com aja, atau misalkan apa lagi ya, .id. Ya. Pokoknya domain-domain yang itu bisa di valid lah datanya, atau valid lah sumber pustakanya. Tadi mana downloadnya? Oke, ini download gitu. Nah, kalau sudah download kan kita buka tuh. Ini beberapa jurnal yang pernah saya download. Oke, biasanya kalau tampilan dari jurnal itu bentukannya seperti ini. Oke. Nah, ini disebut dengan jurnal nih. Loading di kalian mungkin ya. Nah, ini. Biasanya tampilan jurnal tuh seperti ini. Ini yang disebut dengan jurnal. Atau juga terkadang seminar proceeding juga sama. Conference proceeding juga sama seperti ini. Nanti di pojok kanan atau pojok kiri atas atau pojok bawah-bawah itu biasanya ada identitas jurnalnya. Nah, ini jurnal reaksi apa, serinya apa, segala macam dan segala macamnya. Ini menandakan bahwa papernya adalah jurnal ilmiah. Kalau seminar biasanya juga ada judul. Oke, ini tadi untuk jurnal ya. Nah, kalau website ya, website misalkan tadi materinya adalah berkacang hijau. Kalau website itu ya ini tampilan website, carinya di web browser. Oke. Misalkan kita mau ambil data, ini lihat ya, jamberita.com, ini boleh lah ya, .com. Wikipedia dikurang-kurangin. Misalkan saya mau ambil dari sini. Saya mau contohkan jurnal cara membuat daftar pustaka dan juga citasi dari jurnal dan juga website. Oke, sumber pustaka itu sudah saya buka semua. Sekarang kita kembali ke karya tulis kita di sini. Oke ya. Anggaplah paragraf pertama ini atau kalimat pertama saya ambil dari jurnal. Maka insert citasinya, add new source-nya. Ya. Ini pastikan type-nya adalah jurnal karena tadi saya ambil dari jurnal. Nah, ini yang paling atas autornya kalian isi nama pembuat jurnalnya. Nama pembuat. Nih, kalau di jurnal ada biasanya kan nama pembuatnya. Contohnya ini, nama pembuatnya adalah 2 orang, Andrian Maika Aryawan dan Nazaruddin Sinaga. Kalian kopas saja. Di Ctrl C atau di kopas, klik kanan copy, lalu pastekan di author ini, kalian paste. Nah, ini kok tiba-tiba cuma 1 gitu, padahal tadi kan ada 2. Ya kan? Ada 2. Biasanya saya copy dulu, saya paste dulu ke notepad ya. Kemudian kalau misalkan kalian mendownload sebuah jurnal, kalian kumpulkan dalam folder. Jadi kalian buat folder jurnal, folder sumber pustaka. Oke, ini karena cuma 1, ini saya copy aja ke sini. Pokoknya siasatin lah biar bisa di copy semua. Oke, angka 1-nya saya hapus ya. Angka 2-nya saya hapus. Sisa 2 nama ini. Copy. Nah, perhatikan kan ada 2 nama. Kalian perhatikan pemisah nama itu pakai titik koma ya. Jangan koma aja, karena kalau koma dianggap 1 nama. Titik koma. Kenapa pakai titik koma? Karena di bawah itu ada contohnya, ada example. Jadi jangan bingung. Autorisnya apa, title siapa, jurnal name siapa, year, pages isinya apa. Ada example-nya di bawahnya, ada example. Title-nya. Oke, title. Tadi sudah ya nama, kemudian title-nya kalian copy aja lagi, kalian copy aja, perencanaan segala macam kalian copy. Pastekan di kolom title tadi.
Gak usah kalian otak-atik, gak usah kalian tulis satu-satu. Biarin panjang seperti ini, biarin. Lalu ada journal name. Nah, apa yang disebut dengan journal name? Journal name adalah nama dari paper ini paper ini dikumpulkan dalam sebuah jurnal apa? Nah, paper ini dikumpulkan dalam sebuah jurnal yang disebut dengan jurnal reaksi jurusan teknik kimia. Jadi nama kumpulan dari paper-paper ini adalah jurnal reaksi, Journal of Science and Technology. Ini kan kopas saja. Jadi bedakan nama jurnal dan nama paper. Kalau titel tadi adalah nama papernya, kalau jurnal name adalah nama kumpulan-kumpulan dari paper-paper yang ada. Di setiap paper ada nanti nama jurnalnya itu apa. Ini nama papernya, nanti jurnalnya ada di atas atau di mana ya biasanya ada. Terkadang di sini atau juga tadi kita copy dulu ya nama jurnalnya. Nama jurnalnya kopas ke sini. Oke, kopas ke situ. Lalu year ini adalah tahun pembuatan jurnal, pages adalah halaman jurnal. Kalian perhatikan setiap paper itu kan tadi paper dikumpulkan dalam sebuah jurnal. Satu jurnal terdiri dari satu paper. Nah, satu paper dengan paper lain itu akan halamannya dilanjutkan. Jadi misalkan paper pertama selesai sampai halaman 12, maka paper ketiga lanjut dari halaman 13 sampai seterusnya. Oke, ya. Nah, nih. Ini ada tampilan lain dari paper. Paper ini terkumpulkan atau terkumpul di jurnal, nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Setrum. Oke, itulah contohnya. Oke, tahunnya kalian perhatikan ini ada volume, nomor, bulan, dan tahun. Tahun ini yang 2021. Tahunnya berarti 2021. Kalian copy aja di situ atau kalian tulis manual juga bisa. Nah, halaman terkadang tidak dicantumkan di sini, tidak dicantumkan di identitas jurnal. Biasanya langsung ada di halaman masing-masing paragraf halaman masing-masing, nomor halaman masing-masing halaman. Contohnya di sini. Oke, ini berarti kan mulai dari halaman 1 ya sampai halaman berapa paling akhir kalian cek aja. 13 ya. Terkadang tidak dicantumkan di identitas, tapi kalian bisa cek sendiri di nomor halamannya. Nanti tulis saja 1 sampai 13 ya, pagesnya. 1 sampai 13. Oke. Nanti kalau sudah berarti klik OK gitu ya. Nah, kebetulan jurnal lain di sini sudah ada nomor halamannya. Nih, halaman 75 sampai 83. Ini enak nih, sudah dicantumkan nomor halaman. Kita lihat aja benar nggak dia mulai dari halaman 75 papernya. Tuh ya kan, halamannya 75. Jadi cara melihat halamannya kalian bisa cek identitas paper tersebut atau cek aja manual nomor halamannya. Nggak apa-apa. Oke, tadi kalau sudah kita klik OK aja nih. Kita kembali ke Word, ini kita klik OK. Inilah yang disebut dengan kutipan. Oke, nanti ini kita buat lagi, cuman kita sekarang setelah kita munculkan nama Aryawan Sinaga ini, kan kita mau buat kumpulan daftar pustaka ini secara otomatis. Yang aslinya anggaplah ini nggak ada. Saya delete aja dulu ya. Pastikan kalau daftar pustaka itu halaman baru, misalkan kalian selesai di halaman terakhir ini, daftar pustaka adalah halaman baru, Ctrl Enter ya. Dia akan otomatis ke halaman baru. Ctrl Enter. Oke, kita mau membuat daftar pustaka yang kalau tadi ada citasi, sekarang kita mau ke daftar pustaka. Kembali lagi ke citasi dan bibliografi pada tools references ya. Kalian pilih
di saya lupa apakah di bibliografi, kayaknya sih ya. Nah, di bibliografi ini untuk memunculkan daftar pustaka ada banyak pilihan, bebas ya. Yang pertama juga nggak apa-apa, tapi biasanya saya gunakan referensi yang kedua. Ini kita klik aja, otomatis dia akan membuatkan, tuh kan? Kan ya. Nggak perlu saya citasi tadi, terus saya buat daftar pustaka secara manual. Ini referensi tinggal kita ganti aja daftar pustaka, fontnya disesuaikan, terus letaknya juga harus kita tengahkan ya. Warnanya pokoknya disesuaikan aja. Warna yang hitam dia letaknya ada di tengah. Nah, ini di navigasinya sudah otomatis muncul. Nah kalau misalkan tadi kan kita baru tuh ya, baru apa yang kalimat kedua belum kita buat citasinya. Nah, caranya sama, kita insert citasinya dulu. Nah, ini yang kedua saya contohkan dari website ya. Anggaplah itu kalimat kedua dari website. Type-nya kita cari website ya. Sama autornya, kalau di website pastikan ada nama pembuat, bukan pembuat website, nama pembuat beritanya siapa, kemudian tanggal pembuatan, judul, dan segala macam. Ini websitenya ya. Oke, siapa pembuatnya ini? Di bawah atau terkadang di atas juga sama aja. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada nama pembuatnya, ada nggak? Kalau nggak ada kalian sebenarnya juga nggak tahu ya apakah boleh atau nggak. Tapi biasanya saya gunakan kalau nggak ada namanya. Kan biasanya nama itu ada di sini nih, di atas ini. Kalau nggak ada tulis saja admin ya. Tapi pastikan nanti pilih yang ada nama pembuatnya, admin. Kalau saya tadi itu cari-cari, kita cari dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kalau misalkan menanyakan nanti dicatat dulu aja pertanyaannya. Pak, kalau namanya nama samaran atau nama pena gitu gimana Pak? Nggak apa-apa. Tulis aja. Ya. Ini bahkan nih ada sebuah website yang dia langsung menuliskan nama admin. Jadi kan otomatis, oh ternyata boleh kita menuliskan nama admin kalau misalkan nggak ada namanya. Atau tadi nama pena. Kalau nama pena disesuaikan aja. Misalkan nama saya kalau nulis website tuh MZI. Tulis aja nggak apa-apa. Walaupun ya nanti tergantung. Karena memang website itu sangat jarang sekali kalau di dunia perkuliahan. Mungkin kalau kalian nggak apa-apa sih. Itu tadi yang contoh nama pembuat beritanya atau pembuat halaman. Intinya gitulah ya. Oke, terus apa lagi yang dibutuhkan? Nah, ini bedakan antara name of web page sama website ya. Web page adalah nama halamannya. Halaman yang dibuat, karena kan web page itu kayak nama paper, website itu kayak nama jurnal. Jadi page itu adalah website adalah kumpulan-kumpulan dari page. Jadi kalau misalnya kita masuk ke website ini, nama halaman itu adalah judul ini. Ini adalah nama halamannya. Kita kontrol copy, kita pastekan ke sini. Websitenya, yaitu nama websitenya apa? Ini kan nama websitenya jamberita.com. Ya, tulis saja jamberita boleh. Atau seputar Jambi, atau ya pokoknya nama websitenya apa? Ini kan nama websitenya Jamberita ya. Tulis saja Jamberita. Jamberita tadi nyambung nggak? Nyambung. Bebas misalnya. Ini ada year, ada month, ada day, ada URL. URL ini linknya kalian copy ke sini. Jadi linknya ini Ctrl C ya. Jadi
link dari web tersebut, link dari berita tersebut kalian copy nih. Ctrl C, copy URL, copy pastekan ke URL. Oke. Tahun, bulan, dan hari ada kan tadi ya, tahun. Oke, ini ya, Minggu 25 April 2021, berarti 25/4/2021. Year-nya 2021. Monthnya tadi kebetulan nih monthnya example-nya pakai nama bulan ya, bukan angka bulan. Jadi biasanya April. D-nya bukan harinya. Kalau tadi kan harinya Minggu, tapi tanggalnya 25. Maka example-nya kan di sini tanggalan, berarti D-nya itu adalah tanggal. Oke. Sudah ada. Nah, pastikan kalau misalkan kalian membuat citasi baru, daftar pustakanya bisa nanti di akhir kalian refresh atau kalian update, atau setiap kalian membuat citasi kalian update. Sehingga kalian menuju ke daftar pustaka, lalu di sini di dalam daftar pustaka kalian klik. Nah, ini di sini ada update citasi and bibliografi, diklik aja. Nanti akan ada admin muncul di awal kan baru. Tadi kan nggak ada admin di atas. Sekarang jadi ada admin. Oke, jadi seperti itu cara membuat daftar pustaka. Oke. Kalau ada yang mau nanya silahkan tanya sebelum saya lanjut ke penjelasan dari kajian pustaka ya. Ini sebenarnya saling berkaitan juga sih. Rekamannya saya kirim deh. Insya Allah kalau misalkan sudah selesai recordingnya.